sini saya akan menyebutkan beberapa poin dari yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian, tanda gejala, klasifikasi, jenis-jenis dari hipertensi, faktor resiko, komplikasi, dan pencegahan hipertensi. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian dari hipertensi atau yang sering kita ketahui sebagai darah tinggi. Nah, hipertensi itu atau darah tinggi adalah peningkatan di mana tekanan darah sistoliknya itu di atas 140 dan diastoliknya itu di atas 90. Nah, hipertensi ini juga tidak hanya beresiko pada penderita penyakit jantung, tetapi pada penderita penyakit lainnya seperti syaraf, penyakit ginjal, pembuluh darah, dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tanda dan gejala dari hipertensi. Nah, apa aja ya tanda dan gejala dari hipertensi itu? Yang pertama ada sering sakit kepala, lalu perasaan gelisah, jantung terasa berdebar-debar, lalu sering merasa pusing, penglihatan kabur, rasa sakit pada dada atau nyeri, lalu yang terakhir mudah lelah. Lalu di sini ada klasifikasi dari hipertensi. Nah, sebelum masuk ke klasifikasi hipertensi, nah ada yang tahu nggak sih tekanan darah sistolik itu apa dan tekanan darah diastolik itu apa? Nah, saya jelaskan ya. Jadi, tekanan darah sistolik itu adalah tekanan pada saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu, tekanan darah diastolik itu apa? Nah, tekanan darah diastolik adalah tekanan saat otot jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Selanjutnya ada klasifikasi dari hipertensi menurut JNC tahun 2003. Ada beberapa kategori hipertensi. Nah, yang pertama itu kategori dengan normal. Nah, dikatakan normal jika tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 80. Lalu ada kategori prahipertensi. Nah, prahipertensi ini biasanya tekanan darah sistoliknya itu 120 sampai 139 dan tekanan darah diastoliknya itu 80 sampai 89. Lalu ada hipertensi tingkat 1. Nah, itu biasanya sudah tekanan darah sistoliknya itu sudah 140 sampai 159 dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99. Ada lagi hipertensi dari tingkat 2. Nah, hipertensi tingkat 2 biasanya itu tekanan darah sistolik lebih dari 160 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100. Yang terakhir ada hipertensi sistolik terisolasi dengan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 90. Selanjutnya ada poin jenis hipertensi. Nah, hipertensi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Apa sih hipertensi primer? Hipertensi primer tidak disebabkan oleh penyakit lain, tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas saraf simpatis, sistem renin, dan lain-lain. Lalu ada hipertensi dari sekunder. Hipertensi sekunder memiliki penyebab yang spesifik atau merupakan komplikasi dari penyakit lain seperti diabetes, dari penyakit ginjal, dari sindrom Cushing, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor resiko dari hipertensi. Yang pertama ada biasanya pada usia 65 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan usia muda juga bisa terserang hipertensi. Lalu
konsumsi makanan yang tinggi garam atau yang berlebihan garam. Lalu ada kelebihan berat badan atau yang sering kita sebut obesitas. Lalu ada faktor genetik atau adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, seperti orang tuanya memiliki penyakit hipertensi dan tidak menutup kemungkinan akan menurun kepada anaknya. Lalu adanya kurang asupan buah dan sayuran. Terus jarang olahraga, mengkonsumsi banyak minuman yang mengandung kafein seperti kopi, lalu sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Lalu selanjutnya ada komplikasi dari hipertensi. Nah, bisa terkena stroke, bisa terkena gangguan penglihatan, bisa terkena gagal jantung, bisa terkena gagal ginjal, dan ensefalopatik atau yang adalah penyakit gangguan fungsi otak atau kerusakan fungsi otak. Lalu ada pencegahan dari hipertensi. Nah, untuk mencegah dari hipertensi yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat, membatasi garam, mengurangi mengkonsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, dan mengurangi konsumsi minuman yang beralkohol. Baik, sekian penjelasan saya mengenai edukasi kesehatan dengan penyakit hipertensi pada lansia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.